Hi everyone, welcome back to our channel Belajar Bersama. I hope everyone's doing great. I hope you everyone have a good day. And today on this video, we are going to study about simple present tense. Apa itu present simple tense? Apa itu kegunaannya? Bagaimana rumusnya? Kita akan belajar mengenai itu semua dan kita akan ada latihan soalnya. Sebelum mulai belajar, bagi yang belum subscribe channel ini terlebih dahulu supaya kreator makin semangat untuk membuat videonya, dan turn on notification supaya kalian bisa update video terbaru dari kita, dan like video ini dan share video ini kepada orang yang membutuhkannya, kepada teman-teman kalian atau saudara-saudara kita. Terima kasih semua. Mari kita sekarang mulai belajar. Present simple tense. We use the present simple to talk about regular habits or repeated action. Kita gunakan simple present untuk menunjukkan suatu peristiwa atau kegiatan yang sudah kebiasaan atau secara rutin dilakukan, terus-menerus dilakukan. Contohnya di sini, I get up really early and practice for an hour or so most days. Saya selalu bangun lebih awal sekali dan latihan setiap 1 jam setiap hari. Kedua, I use the internet just about every day. Saya menggunakan internet setiap hari. Kedua itu menyatakan suatu kebiasaan atau rutinitas yang dilakukan terus-menerus. Ada kata-kata yang mendescribe, menunjukkan bahwa kalimat itu merupakan kalimat simple present tense, yaitu terdiri dari always, generally, normally, usually, often, sometimes, seldom, frequently, rarely, never, every day, every morning, every Saturday, every Sunday, every morning, and each blah blah blah, each day, each morning, atau 3 times, 2 times, atau ever. Itu pasti kalimat simple present tense. Yang kedua, we use the present simple to talk about permanent situation, untuk menunjukkan situasi yang permanen, tetap, situasi yang tetap. Contoh kalimat di sini, my parents own a restaurant. Orang tua saya yang punya restoran. Itu berarti situasi yang tetap bahwa restoran itu punya orang tua saya. Terus kegunaan lainnya itu to talk about facts or generally accepted truth. Simple present juga digunakan untuk menunjukkan suatu fakta atau suatu yang merupakan kebenaran umum. Contohnya, students don't generally have much money. Murid-murid secara umum tidak mempunyai banyak uang. Itu merupakan suatu kebenaran umum atau general truth. Kedua, if you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Jika kamu memanaskan air sampai 100 derajat Celcius, maka itu airnya akan bergelembung. Itu suatu fakta. The following words are often used generally, mainly, normally, usually, or traditionally. Biasanya untuk menyatakan suatu fakta atau kebenaran umum ada kata yang diikuti dengan generally, mainly, normally, usually, traditionally. Terus kegunaan lainnya itu to give instruction or direction, untuk memberi instruksi atau arahan. Pertama, you go down to the traffic lights, then you turn left. Itu merupakan suatu direction. Kamu jalan terus sampai ke lampu merah, habis itu kamu belok kiri. Itu dikasih arahan. Kedua,
To start the program, first, you click on the icon on the desktop. Untuk menjalankan program, pertama kamu harus klik tombol icon itu pada desktop tersebut. Itu merupakan suatu instruction. Terus, kegunaan lainnya present simple tense adalah to tell stories and talk about films, books, and plays. Contohnya, in the film, the tea lady falls in love with the prime minister. Di sebuah film, seorang wanita penyuka teh itu jatuh cinta pada prime minister. There are two basic structures for present simple. Ada dua rumus struktur dasar untuk present simple. Yang pertama, present simple tense with other verbs. Ini present simple yang menggunakan verbs. Subject pasti ada auxiliary verb-nya dan main verb-nya. Untuk kalimat positif, rumusnya itu subject ditambah verb 1 atau verb 1-nya itu ditambah s atau is di belakangnya plus complement atau kalimat pelengkap. Contoh di sini kalimat positif are you we they, langsung ke main verb-nya verb 1 like, terus complement-nya ini ada coffee. Untuk he she it ditambah main verb-nya verb 1, tapi ditambah verb-nya itu ditambah s atau is di belakangnya, baru ditambah complement-nya jika dibutuhkan. Kenapa ditambah s atau is di belakangnya? Karena he, she, it ini merupakan orang tunggal atau orang ketiga tunggal, jadi dia kata kerjanya harus ditambah s atau is di belakangnya. Untuk akhirannya s biasanya itu kata kerjanya itu berakhiran dengan huruf S, CH, SH, terus X, atau O. Tapi itu ditambah IS jika subjeknya itu merupakan orang ketiga tunggal. Tapi kalau verb belakangnya diakhiri dengan Y, itu kan huruf mati. Maka Y-nya itu harus diganti I, baru ditambah IS di belakangnya. Nah, ini khusus orang ketiga tunggal ya he, she, it. Jadi, misalkan contoh study. Study itu Y di belakangnya kan. Maka Y-nya itu diganti I. Terus ditambah IS di belakangnya. Maka jadi studies. Oke. Tapi, untuk khusus verb S atau IS, untuk subjek he, she, it, itu hanya digunakan pada kalimat positif. Jadi kalimat negatif, kalimat tanya tidak digunakan IS atau S di belakangnya. Lanjut, kalimat negatif. Subjek plus auxiliary verb-nya itu do atau does, plus not karena kalimat negatif, plus verb plus complement. Subjeknya are you we they, maka auxiliary verb-nya dipakainya do plus not plus verb 1 plus complement. Di sini are you we they subjeknya, maka auxiliary verb-nya itu do plus not plus main verb-nya verb 1. Di sini ada like. Ditambah complement-nya di sini ada coffee. Kalau he, she, it, auxiliary verb-nya does ditambah not ditambah main verb-nya verb 1 like ditambah complement-nya coffee. Untuk kalimat tanda tanya atau interrogatif, rumusnya adalah auxiliary verb-nya di depan baru ditambah subjeknya baru ditambah main verb-nya verb 1 baru ditambah complement jika dibutuhkan, lalu dikasih tanda tanya di belakangnya. Di sini ada do, terus subjeknya pasti I, you, we, they. Baru ditambah verb 1,
baru ditambah komplement dikasih tanda tanya. Di sini ada do, auxiliary verbnya, subjeknya I, you, we, they, main verbnya verb 1, like, terus komplementnya coffee, kasih tanda tanya di belakangnya. Terus untuk he, kalau subjeknya he, she, it, maka auxiliary verbnya dipakai does. Does plus subject plus verb satunya like plus coffee, tanda tanya. Untuk contohnya, supaya kita lebih paham, di sini ada kalimat positifnya I live in Indonesia. Subjek plus verb 1 plus komplement jika dibutuhkan. Subjeknya I, verbnya live, verb 1, Indonesia, komplement. Kalimat negatifnya I do not live in Indonesia atau I don't live in Indonesia. Subjeknya I ditambah auxiliary verbnya do plus not plus verb 1 live plus komplementnya. Untuk kalimat tanda tanyanya, do I live in Indonesia? Tanda tanya. Do ini auxiliary verbnya karena kenapa do? Karena subjek yang dipakai adalah I. Plus verb 1 live plus komplement Indonesia plus tanda tanya. Contoh lainnya ada kalimat positif he likes math. Subjeknya he, verbnya likes. Kenapa likes pakai S di belakangnya? Karena subjeknya merupakan orang ketiga tunggal. Maka ditambah S di belakangnya pada verb. Terus kalimat negatif. He merupakan subjek. Terus plus does. Karena dia subjeknya he, maka dia pakai auxiliary verbnya does. Plus not, plus verb 1 like, plus math ini sebagai komplement. Tanda tanya, kalimat tanda tanya, does she like math? Auxiliary verb dulu itu does karena subjek di sini he, baru auxiliary verbnya does plus subjeknya he plus verbnya like, verb 1 plus komplementnya math, baru kasih tanda tanya di belakangnya. Contoh lainnya lagi, kalimat positifnya we go to school every morning. Lihat, ada every morning katanya, berarti ini menunjukkan suatu kalimat present simple. We-nya subjek, verbnya go merupakan verb 1, to school every morning ini merupakan komplement, kalimat pelengkap. Terus kalimat negatif, we don't go to school every morning. We-nya merupakan subjek, do not, do-nya ini auxiliary verbnya karena subjeknya we, maka memakai do plus not plus verbnya verb 1 go plus to school every morning ini merupakan komplementnya. Terus kalimat tanda tanyanya auxiliary verbnya dulu yang duluan di awal plus subjek. Di sini do sebagai auxiliary verbnya karena subjeknya we plus verbnya verb 1 yaitu go plus komplement. Komplementnya to school every morning baru plus tanda tanya di belakangnya. Terus di sini ada lagi. If you'd like to make 5W plus 1H question, you just put the question word at the front. Jika kamu mau pakai kalimat tanya 5W1H, maka kamu hanya taruh aja di depannya. Yang tadinya auxiliary verb plus subject plus verb, tanda tanya, maka 5W1H questionnya ini taruh di depannya sebelum auxiliary verbnya. Jadi di sini ada nih WH questions. Where, what, why, who, when, how. Lihat, where plus auxiliary verbnya do plus subjeknya I plus verbnya verb 1 play, kasih tanda tanya. Begitu juga dengan yang lainnya. Contoh di sini ada lagi nih. Yang pertama, where do you live? Where-nya sebagai 5W1H question plus auxiliary verbnya do karena subjek di sini adalah you plus verb satunya live kasih tanda tanya. Contoh keduanya, what does she like to eat? 5W1H-nya di depan pakai what
plus auxiliary verbnya pakai does, plus subjeknya she, plus verbnya like, plus komplementnya to eat. Kasih tanda tanya di belakangnya. Contoh ketiga, why do they work so hard? Tanda tanya. 5W1 hak questionnya di sini pakai why plus auxiliary verbnya do, karena subjek di sini kita gunakan they plus verb one-nya work plus so hard-nya ini komplement, baru kasih tanda tanya di belakangnya. Struktur bentuk keduanya yaitu pakai menggunakan main verb be, present simple with be. Ingat kan, be itu main verb be-nya ada 3 dalam bentuk present. Am, are, is. Nih, the verb be is always special. It is a stative verb and we use it in the present simple tense to talk about now situation and about general situation. Kita pakai main verb be jika pada suatu situasi sekarang atau tentang situasi pada umumnya. Misalkan jam 5 sore jalanan pasti macet. Itu merupakan situasi pada umumnya, maka kita menggunakannya main verb be. For example, this di sini. I am not fat. Aku tidak gemuk. Itu merupakan suatu situasi sekarang. Situasi sekarang aku tidak gemuk. Terus contoh kedua, why are you so beautiful? Kenapa sih kamu cantik banget? Itu merupakan keadaan situasi sekarang. Situasi sekarang dia cantik banget kan? Terus yang ketiga, Vera is tall. Vera tinggi. Vera itu tinggi. Itu membicarakan suatu situasi sekarang, bahwa sekarang ini Vera ini tinggi. Lihat rumusnya di sini, simple present tense with be. Subject plus main verbnya pasti be plus complement. Untuk kalimat positif, ingat tadi main verb be-nya pasti am, are, is karena present. Am, are, is. Untuk am pasti digunakan untuk I. Kalau are untuk subjeknya you, we, they. Kalau is untuk subjeknya he, she, it. Kalau untuk kalimat positif atau affirmative sentence, ini subjek plus main verb be plus complement. Jika subjeknya I, maka main verb be-nya pakai am plus complement. Di sini I am French. Dia menunjukkan kalau dia ini orang Prancis. Saya orang Prancis. Situasi sekarang, keadaan sekarang saya orang Prancis. Terus subjeknya you, we, they, maka main verb-nya pakai are. Komplementnya French. Kalau he, she, it, berarti main verb be-nya pakai is plus complement, kalimat pelengkap. Untuk kalimat negatif, subjek ditambah main verb be ditambah not plus komplementnya atau kalimat pelengkapnya. Lanjut, untuk kalimat positif, ini main verb be-nya duluan di depan. Main verb be-nya duluan di depan, baru plus subjek, baru plus komplement, kasih tanda tanya di belakangnya. Okay. If you'd like to make 5W plus 1H question, you just put the question word at the front. Sama seperti sebelumnya yang present simple rumus yang di other verbs. Tinggal ditambah, ikut nih, lihat rumus tanda tanyanya gimana. Rumus kalimat tanya tadi apa? Main verb be ditambah subjek ditambah complement. Kalau mau pakai 5W1H, yaitu what, where, why, who, when, and how, itu ditaruh aja di depan sebelum
auxiliary verb. Berarti 5W plus 1H ditambah main verb. Sorry, bukan auxiliary verb, tapi main verb be-nya. Baru ditambah subjek, baru tambah komplement, kasih tanda tanya. Contohnya nih. Where are you from? Nih, where ya di sini sebagai questionnya 5W1H plus main verb be-nya are, karena subjek di sini you plus komplementnya from. Biasanya kalau untuk main verb be dia pasti menggunakan rata-rata kebaikan adjektif sebagai komplementnya. Kalian bisa juga lihat di sini sebagai contohnya, who is that girl? Lalu ada why are they still at work? Oke, jadi kalau untuk mau menggunakan 5W1H, pertanyaan 5W1H itu tinggal ditaruh aja di depannya. Selanjutnya diikuti rumus kalimat tanda tanya seperti biasanya. Oke? Setelah sudah kita bahas nih materi-materi, lanjut kita akan mengadakan latihan. Aku akan kasih 5 menit, tapi kalian bisa pause video ini karena aku nggak mungkin nunggu 5 menit itu, oke? Kalian bisa tulis di catatan jawabannya, dan selama kalian mengerjakan, kalian bisa pause terlebih dahulu, oke? Nanti akan ada jawabannya dan penjelasannya, oke? Are you ready for exercise? Ready. Let's go. 3, 2, 1. Go. Oke, stop. Anggap aja udah 5 menit, oke? Kalau belum selesai, kalian bisa lanjut pause, oke? Mari kita bahas sekarang. Pertanyaan nomor 1. My students, bla bla bla, dalam kurung need books. My students merupakan subjek, tapi lihat di sini ada s di belakangnya, berarti dia dalam bentuk jamak. Dalam kurungnya di sini need, berarti merupakan verb. Karena di sini kalimat jamak, berarti kita nggak usah pakai s atau es di belakangnya. Berarti tetap sama, need books, oke? Lanjut nomor 2. She bla 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 dalam kurung leave at 4:30 p.m. She di sini merupakan subjek, verb dalam kurungnya leave. Berarti kita pakai tambah s di belakang verb. Karena di sini subjeknya merupakan orang tunggal, yaitu she, maka verbnya ditambah s di belakangnya. Jadi she leaves at 4:30 p.m. Nomor 3, bla bla bla. Di dalam kurungnya udah ada do atau does nih. Subjeknya we, verbnya it, at noon merupakan komplement tanda tanya. Karena di sini subjeknya we, maka kita menggunakan do. Do we eat at noon? Lihat, di sini ada eat. Merupakan kalimat kata kerja, maka kita pakai do, bukan main verb be, oke? Nomor 4, his father bla 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 dalam kurung be, terus busy. Busy ini merupakan kalimat adjektif, maka kita bukan menggunakan auxiliary verb, tapi kita menggunakan main verb be. Berarti main verbnya be, his father ini merupakan he, dia laki-laki, maka main verbnya adalah is. His father is busy. Number 5, does bla 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 do or does, maksudnya bla 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 do or does dalam kurung he eat candy tanda tanya. Karena subjeknya di sini he, maka kita menggunakan does. Does he eat candy? Number 6, she always bla 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 dalam kurung forget her book. Di sini ada kata always, berarti dia menunjukkan kalimat present simple. Subjeknya di sini ada she. Karena dia subjeknya she dan kalimat ini merupakan kalimat simple present, maka verbnya menggunakan tambah s atau is di belakangnya. Karena ini forget,
Berarti kita tinggal tambah S di belakangnya, jadi forgets. She always forgets her book. Number 7. Lizzie bla bla bla. Dalam kurungnya not play tennis. Lizzie ini merupakan orang tunggal. Lizzie ini merupakan dia perempuan, maka she. Karena she, berarti kita pakainya auxiliary verb karena di sini ada kata kerja verb 1 play. Maka karena dia perempuan, maka auxiliary verb-nya adalah does plus not. Karena di sini ada not dalam kurungnya untuk menunjukkan kalimat ini merupakan kalimat negatif. Jadi Lizzie does not play tennis. Number 8. We bla 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 not dalam kurung good friends. Lihat di sini ada kata good merupakan adjektif. Berarti dia pakainya main verb be. Karena di sini subjeknya we, maka main verb be-nya adalah are. Karena di sini ada dalam kurungnya not untuk menunjukkan bahwa kalimat itu kalimat negatif, maka kita tambahin not. Jadi we are not good friends atau kita singkat jadi we aren't good friends. Number 9. They bla 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 dalam kurung not 20 years old. Di sini menunjukkan kalimat adjektif old, umur, usia. Maka kita pakainya main verb be. Karena subjeknya they, maka main verbnya adalah are ditambah not. Karena ini di keterangannya ada not untuk menunjukkan kalimat ini negatif. Berarti jadi they are not 20 years old atau they aren't 20 years old. Finally, number 10. Pigs bla 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 dalam kurung not fly. Di sini ada fly merupakan verb. The other verbs. Maksudnya ini menunjukkan kata kerja fly. Maka dia pakainya auxiliary verb. Auxiliary verb ada apa? Do sama does. Perhatikan baik-baik, subjeknya di sini ada pigs, tapi ada s di belakangnya. Jadi ini bukan kalimat tunggal, tapi kalimat jamak, banyak. Pig-nya banyak. Maka kita pakainya do plus ada not di sini di dalam kurungnya, berarti do plus not fly. Jadi pigs do not fly atau pigs don't fly. Kalian bisa komen di bawah kalian betul berapa nih skor kalian. Oke, tetap semangat. Kalian bisa ngulang video ini untuk bisa belajar lebih dalam lagi biar kalian bisa lancar mengenai simple present tense atau present simple tense. Oke? Thank you for watching this video. Aku harap video ini sangat bermanfaat untuk kalian, bisa membantu kalian untuk menghafal, belajar tentang present simple tense. Please subscribe our channel yang belum subscribe and turn on notification supaya kalian bisa update video terbaru dari kita, and give thumbs up di setiap video kita dan share video kita kepada teman-teman kalian, saudara kalian, supaya mereka yang mau belajar, mau tahu, belajar tentang simple present tense dan belajar yang lainnya bisa mampir ke channel kita. Karena share hal positif itu bagus. Oke? Thank you so much for everything, guys, and thank you for watching. Once again, I want to say thank you for watching and see you on next video. Bye.